Ia membawa kami pada lembaga yang akhirnya membantu kami memperjuangkan nasib anak kami Felina. Nawarin dia itu untuk biaya operasi gratis itu, apa nggak dari dulu? Rasa tidak puas menjalar di diriku. Aku pun mulai mencari tempat pengobatan lain. Namun ternyata itu bukanlah hal yang mudah. Emang saya dirujuk untuk ke poli anak, bedah ke anak gitu. Cuman saya datang ke IGD karena saya ngeliat si Felina itu udah nangis gitu. Di sono bilang begini, ini kenapa nggak ini ke dokternya aja lagi gitu. Baru dipulangin ke dokternya, saya ke situ pakai kartu sehat, kayaknya dia kurang gimana gitu ya. Oh, ini udah dari swasta kok ke sini gitu. Seolah-olah kita itu banyak uang gitu. Setelah sekian lama, akhirnya titik terang pun muncul. Tiba-tiba saja datang seseorang yang mengulurkan tangannya kepada kami. Ia membawa kami pada lembaga yang akhirnya membantu kami memperjuangkan nasib anak kami Felina. Dia ngerasa kasihan gitu ngeliat keadaan si Felina begitu. Dia dilihat, oh ini kenapa, kapan? Akhirnya dia nanya kenapa gitu. Akhirnya dia untuk sempat nolong juga gitu. Saya tolongin, cuman saya ini untuk biaya gimana gitu. Oh untuk biaya nggak usah gitu. Dengan bantuan LBH Kesehatan, anakku Felina akhirnya mendapatkan perawatan di RSCM. Sebelum operasi, anakku perlu mendapatkan perbaikan gizi untuk mencapai berat badan ideal untuk dioperasi, 8 kg. Saat itu aku dan suamiku sangat yakin anak kami Felina akan sembuh setelah mendapat perawatan di RSCM. Namun ternyata takdir berkata lain. Setelah beberapa hari dirawat, Felina tertular campak. Tubuh Felina yang kurang sehat menjadi semakin parah dengan adanya penyakit baru itu. Sejak itu pula tiba-tiba saja muncul penyakit-penyakit lain. Pernafasan anakku yang semula baik-baik saja menjadi tidak normal. Felina kecil sering menggigil tiap malam. Suhu tubuhnya meninggi. Anakku itu menjadi sering batuk. Dia itu napasnya udah nyesek gitu. Terus udah dipakein oksigen sama suster, itu dipakein oksigen. Cuman sama dia dicabutin mulu, akhirnya diganti yang di hidung. Cuman pas itu dia pucet gitu. Semula aku pikir karena campaklah penyakit-penyakit lain bermunculan. Sehingga saat ia sembuh dari campak, harapanku pun ikut tumbuh kembali. Namun kenyataan menunjukkan lain. Udah sembuh, cuman napasnya itu, jadi batuknya itu belum hilang. Pertama kan batuk, panas, batuk gitu ya. Akhirnya campak, cuman batuknya sampai saat itu belum hilang gitu. Masih lekat dalam ingatanku saat-saat terakhir menjelang kepergiannya. Ia sempat membuka matanya sebelum akhirnya kembali tak sadarkan diri. Cuman nangisnya udah nggak ini sih, udah nggak ini batu, udah kayaknya udah pelan gitu, biasanya kan nangis. Cuman dia sempat juga minta minum katanya, cuman saya kasih minum nggak mau. Akhirnya Senin 6 September pukul 9 malam, Felinaku tersayang dipanggil menghadap Ilahi Robi. Aku sama sekali tak menyangka ia akan secepat itu pergi meninggalkan kami. Namun kami hanya bisa mengikhlaskan kepergiannya. Emang saya juga udah bilang kalau emang mau pergi saya juga ikhlas gitu. Tidak mudah bagiku untuk menerima semua kenyataan yang memilukan ini. Felina anak kandungku. 9 bulan ia dalam kandunganku. Tiba-tiba saja ia pergi meninggalkanku. Di saat aku berharap akan kesembuhannya di RSCM, ternyata di sanalah ia menghembuskan nafas terakhirnya. Saya juga sebenarnya kayaknya nggak percaya gitu kalau dia tuh nggak ada. Masalahnya dia, keluhan dia itu waktu kita masuk RSCM cuman untuk mengoperasi gitu, akhirnya justru penyakit lain yang menyebabkan dia meninggal. Kalau kata dokter sih karena napasnya itu ya, di paru-parunya itu udah cairannya terlalu banyak gitu. Sebagai seorang ibu, aku merasa amat kehilangan. Apalagi ia meninggal sebagai akibat dari kelalaian medis.
Kini rumah kami tidak lagi seramai dulu. Tidak ada lagi canda dan tawa si kecil Velina. Perasaan saya kehilangan gitu, kehilangan banget gitu. Biasanya kita itu sibuk, pagi-pagi sibuk harus ngurusin dia. Kita sekarang nggak bisa ngain. Justru kita sekarang nggak sibuk tapi kita males gitu. Karena kita cuman kira kita inget aja sama si Velina gitu.